siang teman-teman semua, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan membahas klasifikasi kejahatan komputer mata kuliah keamanan mobile. Sebelum lanjut presentasi, ada baiknya saya perkenalan dulu. Nama saya Ida Bagus dengan Anta Amartya, NIM 180856187. Selanjutnya, adapun yang akan dibahas kali ini yaitu yang pertama kejahatan komputer, lanjut dengan yang kedua penyebab kejahatan komputer, dan yang ketiga akan membahas klasifikasi kejahatan komputer, dan yang terakhir aspek keamanannya. Yang pertama yaitu kejahatan komputer. Adapun pengertian dari kejahatan komputer yaitu kejahatan komputer adalah tindakan ilegal dengan menggunakan pengetahuan teknologi komputer untuk melakukan tindak kejahatan. Pencurian perangkat keras dan perangkat lunak, hardware dan software, manipulasi data, pengaksesan sistem komputer secara ilegal dengan telepon, dan mengubah program. Karakteristik lain dalam definisi ini adalah komputer dapat secara aktif atau pasif terlibat dalam suatu tindakan kejahatan, pengubahan data secara ilegal dalam suatu database, perusakan file, dan penggunaan program pendobrak untuk mendapatkan akses ke dalam suatu sistem. Selanjutnya, yang kedua penyebab kejahatan komputer. Adapun penyebab kejahatan komputer yaitu yang pertama meningkatnya penggunaan komputer dan internet. Yang kedua, banyaknya software yang ada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin ada disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Dan yang ketiga, ada meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Yang keempat, desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani. Dan yang keenam, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Dan selanjutnya, semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet. Dan yang poin ke-8, meningkatnya aplikasi bisnis yang menggunakan internet. Dan yang terakhir, adapun penyebabnya yaitu banyaknya software yang mempunyai kelemahan atau bugs. Yang ketiga, klasifikasi kejahatan komputer. Di dalam klasifikasi kejahatan komputer itu, yang poin pertama, ada keamanan yang bersifat fisik atau physical security. Keamanan ini yang bersifat fisik artinya bisa tersentuh seperti akses orang ke gedung, peralatan, dan media yang digunakan. Dan poin kedua, keamanan yang berhubungan dengan orang atau personil. Keamanan yang berkaitan dengan hak akses berdasarkan, yaitu contohnya seorang user yang memanipulasi hak aksesnya menjadi administrator. Selanjutnya, keamanan dari data media serta teknik komunikasi. Keamanan yang terletak pada media, misalnya kelemahan software yang digunakan untuk mengelola data. Selanjutnya, ada keamanan dalam operasi. Keamanan yang terletak pada kebijakan yang digunakan untuk mengatur dan mengelola sistem keamanan, dan juga termasuk prosedur setelah serangan. Yang keempat, ada aspek keamanannya. Di dalam aspek keamanan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama ada privasi atau confidentiality. Aspek ini usaha untuk menjaga informasi dari orang yang tidak berhak mengakses. Contohnya seperti confidential information adalah data-data yang sifatnya pribadi seperti nama, tempat, tanggal lahir, social security number, agama, status perkawinan, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, dan sebagainya. Itu merupakan data-data yang ingin diproteksi penggunaannya dan penyebarannya. Dan yang kedua ada integrity. Aspek dalam keamanan ini menekankan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi. Contohnya seperti masalah yang harus dihadapi adalah adanya virus Trojan Horse atau pemakaian lain yang mengubah informasi tanpa izin. Dan yang ketiga ada authentication. Aspek dalam keamanan ini yang berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli, atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud. Contohnya seperti saat pengguna akan mereset password, pengguna perlu memberikan nomor smartphone atau email aktif milik pengguna yang sudah terkait sebelumnya. Selanjutnya yang keempat ada availability. Aspek availability ini atau ketersediaan berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Contohnya seperti serangan terhadap ketersediaan informasi, seperti serangan DOS atau denial of service yang mampu menghambat pelayanan sistem ke user lain. Dan yang kelima ada non-repudiation.
Aspek keamanan ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Contohnya seperti saat user melakukan checkout pada sebuah barang. User tidak tahu bahwa user telah mengirimkan suatu email kepada perusahaan. Dan yang terakhir ada akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Hal ini biasanya berhubungan dengan masalah authentication dan juga privasi. Contoh melakukan pembatasan kontrol user terhadap sistem sesuai dengan kelas mereka. Seperti kelas user tidak dapat mengakses database, namun kelas admin. Nah, kelas admin ini juga dapat melakukannya. Selanjutnya ada kasus kejahatan komputer. Yang pertama ada kasus serangan DDoS. Pada akhir tahun 2014 dilaporkan bahwa serangan DDoS merupakan teknik serangan yang paling populer yang dikutip oleh Arbor Works pada tahun 2014. Dengan demikian, DDoS merupakan salah satu ancaman utama dunia maya dan menjadi masalah utama keamanan cyber. DDoS ini juga disebut sebagai senjata pilihan hacker karena telah terbukti menjadi ancaman permanen bagi pengguna, organisasi, dan infrastruktur di internet. Dan untuk kasus kejahatan komputer yang kedua yaitu Yahoo Data Breach, di mana kasus cybercrime yang dialami oleh Yahoo ini menjadi salah satu pelanggaran data terbesar yang pernah terjadi. Pada tahun 2014, peretas berhasil mengakses data pengguna seperti alamat email, nomor telepon, tanggal lahir, enkripsi, password, serta pertanyaan keamanan dan jawabannya. Serangan ini membawa dampak pada 500 juta akun pengguna. Meskipun demikian, Yahoo meyakinkan pengguna bahwa data perbankan tidak berpengaruh dan menyarankan kepada pengguna untuk segera mengubah password yang dibutuhkan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ada yang kurang. Terima kasih. Mohon saran dan masukannya di kolom komentar channel saya.